Pak Hari dan teman-teman, nama saya Darren dari kelas 8B nomor absen 4. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara tentang mobilitas sosial. Narasumber yang saya undang adalah Kak Nathan. Halo Kak. Halo Darren. Oke Kak, boleh diceritain dulu nggak Kak background Kakak? Eh, Misalnya kerja di bidang apa, dari kapan? Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Ludwig Nathanael Aryadi, biasa dipanggilnya Kanatan. Saat ini profesi kakak sehari-hari adalah sebagai musisi, tapi musisinya punya berbagai lini pekerjaan, salah satunya sebagai pengajar di instrumen gitar. Lalu kakak juga menyediakan entertainment atau live music untuk kegiatan wedding, ulang tahun, atau juga misalnya di kafe sebagai reguler. Lalu juga sebagai pemain, sebagai player dari sebuah band saat ini yang lagi dijalanin, band akustik bernama Simple Tune. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Kak Nathan. Kak, hari ini kita akan wawancara tentang mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu apa sih? Jadi itu adalah perubahan keadaan penduduk dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Nah, contohnya itu ada dua macam. Ada bisa dari aspek ekonomi dan juga sosial. Nah, mobilitas sosial dari aspek ekonomi itu perpindahan atau perubahan keadaan ekonomi penduduk dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Nah, contohnya itu Hmm. misalnya ada seorang menjadi manajer di suatu perusahaan lalu diangkat menjadi direktur. Maka yang dialami seorang tersebut adalah kenaikan vertikal mobilitas dari aspek ekonomi. Nah, contoh yang kedua bisa Ya. dapat dari ke kelas sosial. Nah, Hmm. kelas sosial dapat seperti contoh ada seorang yang berada di dalam lingkungan perumahan. Karena ia menjadi orang Hmm. baik dan sering membantu orang, maka ia dipilih menjadi RT atau RW. Nah, dalam contoh seperti itu, maka mobilitas mobilitas sosial dari aspek sosial akan naik vertikal. Ya. Pertanyaan pertama, Kak. Apa faktor pendorong Hmm. mobilisasi kanatan? Bisa dari aspek sosial maupun dari kelas sosial. Oke. Kalau yang mendukung, karena kakak profesinya di musik tadi, yang mendukung salah satunya waktu kakak masih sekolah tuh keluarga pastinya. Nah, pertama waktu dari kakak SMP waktu itu dikasih kesempatan untuk les gitar gitu kan. Terus waktu SMA juga les di tempat yang lebih oke lagi sama guru yang lebih oke. Terus setelah itu, nah waktu kuliah karena kakak sebetulnya kurang didukung untuk ngambil jurusan musik gitu. Tadinya kakak pengen kuliah jurusan musik tapi kurang dukung karena katanya kata orang tua kakak nanti itu bisa belajar di luar aja gitu. Nah, jadinya kakak kuliahnya jurusan teknik waktu itu. Tapi waktu udah mau lulus, kakak tetap didukung sama orang tua untuk bekerja di musik gitu. Jadi lakukan apa yang kamu suka selama kamu bisa fokus, bisa enjoy, itu pasti bisa berhasil. Nah, puji Tuhan sekarang bisa berjalan profesi ini. Itu dukungan dari orang tua, dari keluarga. Lalu selain dari keluarga juga dari teman-teman sih, teman-teman. Jadi waktu awal kakak belajar gitar itu kayak dapat ikut dapat teman-teman yang kebetulan satu kelas itu ada beberapa anak yang suka main alat musik juga, ada yang jadi vokalis, ada yang main bass, ada yang main drum gitu. Jadi akhirnya bikin band waktu itu. Dan didukung dari sekolah juga ada kegiatan ekskul band gitu. Nah, jadi kakak ikut diajakin, ayo ekskul band gitu. Awalnya main bass tuh, karena baru belajar gitar main bass. Awalnya masih main bass, lama-lama sering band bareng teman-teman, terus kembang. Itu sih dari teman-teman dari SMP, SMA kakak itu bikin band sama teman-teman. Kuliah juga ada teman-teman yang suka main musik juga kakak ajakin bikin band bareng gitu. Jadi setiap ada pensi, ada kesempatan untuk main,
main deh tampil gitu. Itu dukung. Jadi menurut kakak itu sih dari keluarga, dari teman-teman, juga dari kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita perform seperti itu. Itu deh. Oke, berarti faktor pendorong mobilitas sosial Kak Nathan ini dari orang tua dan juga teman ya, Kak? Iya, Oke, Kak. ya bisa dibilang Pertanyaan gitu. yang kedua itu, apakah Kak Nathan mengalami hambatan dalam mobilisasi yang Kakak alami? Iya, karena pekerjaan ini apa ya, seringkali dipandang sebelah mata ya sama orang pada umumnya gitu. Yang, aduh, kok jadi musisi nih, emang ada masa depan nih gitu. Nah, itu kadang-kadang menjadi pikiran kakak juga tuh, oh bener nggak ya ini jalan yang aku ambil gitu, apakah ini harusnya aku kerja kantoran aja atau gimana. Nah, tapi puji Tuhannya, bersyukurnya kayak kakak udah doa gitu ketika belum belum memutuskan untuk kerja di musik tuh kakak udah doa dulu. Jadi aku pengen kerja di musik dan puji Tuhannya hampir tiap bulan selalu ada kenaikan tadi. Jadi kan daerah cerita mobilitas tuh ekonomi bisa kenaikan ke atas gitu kan. Nah itu kakak alami bener gitu. Tiap bulan ada lagi kerjaan, tambah lagi kerjaan, tambah murid lagi gitu. Jadi tadinya rasa nggak percaya diri sih hambatannya itu kayak nggak percaya diri, tapi sering berjalannya waktu udah dengan adanya kenaikan itu udah lebih pede sih sampai sekarang udah pede gitu. Itu sih Der. Oh, baik, Kak. Setelah Hmm. Kakak mengalami kenaikan dalam mobilitas sosial, Kakak merasa ada dampaknya nggak, Kak, dari semua tadi? Iya, kalau ini yang sosial yang ekonomi atau sosial ini nih Dalam yang yang ekonomi. organisasi tadi, yang ekonomi ya. Itu pastinya ada pertama kayak gaya hidup. Menurut kakak sih wajar misalnya eh, anak-anak apalagi kan masuknya generasi milenial gitu yang awalnya dulu masih hidupnya misalnya makannya di warteg gitu kan, hemat-hemat gitu loh, uang yang didapat dihemat-hemat, terus jarang jajan ke mall atau jarang belanja, kurangin. Nah setelah maksudnya udah ada kenaikan tadi ekonomi, jadi bisa ngajak jalan keluarga makan di mall gitu. Jadi saya tadinya kakak kan nggak bisa traktir kayak keluarga gitu apa, cuma bisa beliin yang kecil-kecil, tapi sekarang bisa traktir keluarga, terus bisa ngajak jalan-jalan, terus bisa biayain kayak misalnya wifi di rumah gitu buat keluarga, terus juga misalnya kayak bayar bensin gitu, sekarang lebih lebih enak sih, lebih lega gitu rasanya untuk keluar uang. Tapi tetap sih, kakak tetap tipe yang nggak mau apa ya ngabis-ngabisin uang yang ada gitu. Tetap tetap pengen hidupnya hemat, tetap sederhana, cuma keluar uang kalau memang untuk keluarga gitu, untuk nyenengin orang lain atau memang untuk beli barang-barang yang kebutuhan kerja. Nah itu juga tuh kebutuhan kerja kan. Jadi kayak misalnya dulu kakak belum punya alat rekaman gitu, dengan dapat dapat kerjaan kayak gini sekarang bisa beli alat recording gitu, terus gitar baru gitu kan, itu jadi bisa kebeli dan itu menambah penghasilan lagi gitu, jadi menambah tadi mobilitas ekonomi tadi gitu deh. Oh, baik, Kak. Berarti dulu waktu SMP hobi Kakak itu bermain musik ya? Lalu didukung oleh orang tua dan teman Hmm. sehingga hobi itu bisa menjadi pekerjaan yang seiring dengan Yes, benar waktu banget deh. dapat berkembang eh, mobilitas sosialnya ya, Kak. Ya betul Oke, Kak. itu. Terima kasih, Kak, atas kesempatan kali ini, Kak. Terima kasih atas Iya sama-sama deh. ya. Terima Hmm. kasih, Kak. Dah. Ya terima kasih deh atas setiap pertanyaannya, buat wawancaranya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.